Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Arifin dari Prodi PPSI B Angkatan 2022. Ingin menceritakan tentang Si Bangka karya Aana. Semua orang menyalahkan Mayer Udin menyuruh Si Bangka yang pandai membersihkan pistol berburu. Karena tiba-tiba pistol itu meledak ketika lagi dibersihkan, dan ketika itu pula istri Mayer yang kebetulan lewat di halaman. Dia tertembak tepat di jantungnya dan mati. Itulah yang tersisir kemana-mana di seluruh daerah komando Mayer Udin. Maka semua orang pun datang melayat dan menyampaikan rasa ikut berduka cita. Semua orang tafakul ketika jenazah istri yang tertembak itu dimasukkan ke liang lahat setelah 7 pucuk senapan menyalpo. Melebihi upacara militer pada waktu penguburan, beberapa orang prajurit yang mati dalam pertempuran tanpa salvo demi menghemat peluru. Si Bangka duduk mencangkuk di lereng bukit sambil menanap memandang ke kaki bukit tempat upacara berlangsung. Tak terbaca pada wajahnya apa guratan dalam hatinya. Sama seperti dia kala, seorang saja yang tidak ikut bersedih waktu itu, yaitu kepala desa. Bertahun-tahun kemudian si Dali tahu mengapa kepala desa itu tidak ikut bersedih. Bertahun-tahun kemudian pula si Dali menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ketika pasukan Mayer Udin menyingkir ke pedalaman karena kota telah dikuasai lawan, si Bangka pun ikut menyingkir. Tak jelas benar mengapa dia ikut ke pedalaman. Dia bukan tentara, juga bukan pejabat. Mungkin karena ikut-ikutan saja demi melihat semua orang pada meninggalkan kota secara hampir serempak. Si Bangka berbadan kakar dengan tingginya sekitar 165 cm. Sedikit orang saja yang sama tingginya dengan si Bangka di masa itu. Meskipun demikian, dia bukanlah laki-laki yang menarik. Cirinya khas pada tubuhnya ialah pada kening di atas hidungnya ada daging yang membengkak sebesar kuning telur mentah yang lepas dari putihnya. Karena itulah dia dinamakan Si Bangka. Kakinya seperti tidak berbetis, hampir sama besarnya dari bawah lutut sampai ke atas kaki. Tapi kaki itu kuatnya bukan main. Tak pernah lelah. Setiap berjalan langkahnya cepat seperti berlari tanpa alas kaki. Dengan langkah seperti itu pula, dia pergi bila saja ada orang menyuruhnya. Siapapun dapat menyuruhnya, tapi jangan harap dia akan mau kalau disuruh membawa barang berat, meskipun dikasih makan atau uang. Si Bangka mempunyai kepandaian khusus, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dia pintar memijat dan lembut sentuhannya. Orang akan terkatuk-katuk bila seluruh tubuhnya dipijat Si Bangka. Kepandaian khusus itulah yang menyebabkan Mayer Udin yang sering masuk angin sangat membutuhkan Si Bangka. Selama di pedalaman, Mayer Udin hampir praktis kurang tidur. Ada kalanya tidak sempat tidur sampai 2 hari 2 malam. Kurang tidur bukan karena mengatur taktik dan strategi perang, melainkan karena keasikan main ceki sebagai pengisi waktu yang luang dan panjang karena tidak ada musuh yang datang menyerang. Sekali waktu Nunung, istri Mayer Udin, diserang sakit kepala yang amat sangat, 2 aspirin yang ditelannya tidak menolong. Sedangkan Mayer Udin sedang tidak bisa diganggu. Lagi asik main ceki dalam posisi kalah. Dia marah dipanggil istrinya dari kamar tidur. Sangka Mayer Udin, Nunung lagi masuk angin, seperti yang sering dialaminya sendiri. Yang apabila telah dipijat Si Bangka selama setengah jam, sakit kepalanya hilang dan kemudian dia tertidur dengan pulasnya. Bangka, panggil Mayer Udin. Punyingmu sakit kepala, pijat dia. Tanpa banyak pikir, Si Bangka yang lagi duduk di abang pintu segera berdiri, langsung menuju Nunung ke kamar tidur. Nunung yang tak tahan lagi menderita sakit dan tahu Si Bangka disuruh suaminya, lantas berkata, "Ya, tolong pijat cepat," katanya sambil memberikan botol balsam. Setelah kening dan tengkuknya dipijat, rasa sakit kepala Nunung memang dirasakan berkurang. Lalu Si Bangka disuruhnya memijat punggungnya juga, seperti yang bisa dilakukan pada Mayer Udin. Sambil melungkuh, dirasakannya benar betapa enak pijat Si Bangka. Dia pun mulai terkantuk. Sekali merasa enaknya dipijat,
kecanduanlah dia. Sejak itu, bila Mayor Udin asik main ceki di ruang depan, bila sakit kepala Nunung pun datang. Si Bangka dipanggilnya untuk memijat. Peristiwa itu memang tidak perlu dicurigai. Nunung dan Mayor Udin sepasang anak manusia yang jatuh cinta sejak masa remaja. Sama-sama cinta pertama. Keduanya dipercaya tak pernah terlibat kasih dengan pihak ketiga dalam situasi apapun. Lagi pula lebih sering ada perempuan lain di kamar itu. Namun selalu jadi bahan olok-olok oleh banyak perwira sampai ke prajurit dengan mengatakan bahwa mereka lebih suka jadi si Bangka saja di masa perang itu. Nunung lalu berkhayal bahwa bila Mayor Udin sampai terlelap karena betisnya dipijat, maka dia pun ingin pula mencoba. Apa salahnya? Si Bangka biar laki-laki, dia cuma si Bangka. Lagi pula pintu kamar selalu terbuka dan ada perempuan lain bersamanya, kata dalam hati. Nunung keenakan dipijat. Mayor Udin tak terganggu lagi oleh orangan Nunung yang diserang sakit kepala bila dia main ceki. Namun keduanya tidak tahan bagaimana perasaan hati si Bangka setiap memijat Nunung yang berkulit mulus itu. Menurut kepala desa, dia melihat benar si Bangka menodongkan pistol ke istri Mayor Udin, lalu menekan pelatunya. Tapi dia tidak mau mengatakan apa yang dilihatnya kepada siapapun, karena tidak ada untung ruginya menghukum si Bangka. Katanya, bagaimanapun pandirnya si Bangka, dia kan seorang laki-laki, bukan anak kecil, ingusan atau orang gaya jompo. Maka si Dali dapat merasakan betapa tersiksa hati si Bangka setiap memijat perempuan itu. Justru karena bodohnya itu, dia sampai mampu melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki lain, jika justru memijat perempuan muda yang mulus kulitnya. Karena bodohnya itu, dia membunuh setan di kepalanya dengan menembak istri seorang mayor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.